Udah direkam. Langsung direkam ya? Ada 11 orang kah di sini? Iya, ada 11 orang betul. Nanti Bisa lihat berarti atau belum? Jauh sama Karido. Gimana Kak? Saya serahkan ke Jalal ya. Terserah kalau mau dimulai sekarang kalau mau silakan. Rusul ada tak keluar. Oh iya, saya keluar. Oke Kak. Oke, sudah. Dengar kah beta suara sing lek-lek kah? Sing tak putus. Sing. Ya sudah kita mulai ya. Berarti boleh. Ini Jalal yang di Rusia ya? Iya Kak. Iya Ustaz. Mantap. Astaga. Mantap Jalal. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari katong panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nafas sampai hari ini, sampai bisa kumpul lagi di acara mingguannya katong kajian Alha. Terus tak lupa juga salawat dan salam kita junjungkan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan katong semua yang ada di sini bisa dapat syafaat dari Nabi besar di yaumul akhir nanti. Amin. Oke, acaranya katong mungkin susunannya kayak ada pembukaan tadi sudah, terus ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kak siapa ya, lupa coba cek dulu ya. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kak Husnul Afiyah. Terus kita juga ada acara inti materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ridho dengan tema sketsa akhir tahun dalam menyambut hari depan ya. Terus lain-lain boleh ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh langsung bisa dijawab sama Ustadz Ridho. Terus kita penutup. Untuk seng buang-buang waktu, tong boleh masuk langsung. Oh, tadi pembukaan sebelumnya mari katong sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seng membuang-buang waktu lagi, mari katong masuk di acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kak Husnul Afiyah. Silahkan Kak Husnul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah khashi'an musaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la
ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada semua gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu untuk manusia agar mereka berpikir, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah, makasih Kak Afia. Eh, kita lanjutkan ke pemaparan materi dari Ustadz Ridho. Silakan Ustadz Ridho, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Cek suara, udah dengar ya? Kedengaran Dengar suaranya? Kak. Terdengar Oke. Ustadz. Kak aja santai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat, rahmat, berkah, karunia, akhirnya kita semua bisa berada di ruang Google Meet untuk sama-sama bertanasuh, saling menasihati, karena bertanasuh ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan di antara yang amat nikmat yang kemudian tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Itu juga menjadi nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian selalu mendawamkan rasa syukur di dalam diri kita gitu, dengan sebenar-benarnya syukur gitu. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa rezeki itu apa, maka sebenarnya rasa syukur itu adalah bagian daripada rezeki, karena kadang manusia hanya memahami makna rezeki itu sebatas materi saja, tapi mereka lupa kalau misalnya rasa syukur dengan mengatakan alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, itu adalah bagian daripada rezeki. Karena itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang terpilih yang kemudian dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat berserta salam senantiasa kita panjatkan kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi yang agung, Nabi yang kemudian dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh membela, naruh, bisa kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, naruh badan gitu, berdiri paling depan demi membela Islam. Dan yang lebih-lebihnya lagi, menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad ini orang yang sangat super power ketika di ujung
akhir beliau, kemudian beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Tapi sejauh mana rasa kecintaan kita kepada beliau yang beliau sendiri nggak kenal kita siapa gitu. Bukan nggak kenal, nggak lihat, nggak tahu kita tuh siapa gitu. Tapi kemudian di akhir hayat beliau kemudian mengatakan ummati, ummati, ummati. Maka sepatutnya sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa syukur, sebagai penguat atau penjamin kita agar mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi SAW, maka mendawamkan sholawat menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Karena sholawat itu bukan hanya memberikan syafaat, feedback untuk kita bukan hanya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, tapi kemudian feedback syahadat untuk kita, sholawat untuk kita juga adalah bagaimana agar mempermudah juga kita dalam menitih hari-hari kita. Maka kalimat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim seharusnya kita dawamkan. Seperti apa? Seberapa banyak semampu antum. Kalau bisa saat ketika antum bernapas, begitu juga antum ikutkan dengan salawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi mau kelima panjang banget ya. Alhamdulillah, sekarang alhamdulillah kita bertemu lagi gitu. Kita bertemu lagi walaupun setiap minggu Ana hadir, cuman setelah beberapa minggu ini Ana akhirnya kembali memberanikan diri untuk menyampaikan materi lagi di hadapan antum-antum sekalian. Setelah beberapa bulan Ana imtihan, terima kasih untuk para panitia yang masih mempercayai saya untuk menyampaikan materi di sini. Nah, kirain sudah bosan gitu kan, tapi alhamdulillah alhamdulillah Ana diamanahi lagi untuk menyampaikan materi, untuk sharing dengan antum semua dengan tema apa tadi temanya? Sketsa akhir tahun ya. Sketsa akhir tahun untuk menyambut hari depan. Iya enggak? Iya enggak, Ustaz Adibun? Benar ya? Iya, Ustaz. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana tema ini relevan ya, karena sekarang kita baru ada di hari kedua dari tahun 2021. Setelah kita melewati 330 berapa sih? Satu tahun tuh? 330 lebih lah. saya cuma tahu melewati hari, tapi kemudian nggak menghitung harinya. Kalau nggak salah sih 330 berapa gitu. 330 hari lebih sudah kita lewati. 336 hari, Ustaz. 336 hari. Oh, 330. Soalnya tahun ini ada tahun kabisat. Jadi ada tanggal 29 Februari benar, juga. Benar. Berarti 366. 300 berapa tadi? 366. Ya, alhamdulillah, terima kasih Jalal. Kita sudah melewati 366 hari di 2020. Tapi di situ bahasanya sketsa gitu. Dari 366 hari itu hanya menjadi sketsa dalam bahasa kita ya, dalam bahasa tema itu bagaimana menjadi sketsa untuk kemudian menghadapi hari-hari setelahnya. Mau 2021 atau enggak kita mendapatkan umur yang panjang kemudian datang ke 2022, 2023 dan selamanya. Sebenarnya kalau misalnya kita ambil kata sketsa itu kalau nggak salah artinya adalah bisa dibilang gambaran ya. Sketsa itu gambaran ya. Sketsa itu bisa dibilang gambaran lah gitu. Berarti bagaimana kita menggambarkan hari yang kemarin untuk hari yang akan datang. Gambaran seperti apa? Gambaran bagaimana apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin, jika dia memiliki nilai manfaat untuk kita, maka kemudian itu dipertahankan. Karena seorang muslim itu pastinya dia akan selalu mencetak kebermanfaatan. Nggak ada itu konsep seorang muslim yang tidak mencetak kebermanfaatan. Kalau misalnya seseorang yang ngaku muslim, terus dia tidak melakukan suatu hal yang bermanfaat, maka ini dipertanyakan nih keislamannya. Namanya seorang muslim pasti dia melakukan hal yang bermanfaat. Begitu juga dengan hal yang tidak bermanfaat, pastinya seorang muslim akan menjauh dari hal-hal seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-12 ya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi gitu. Kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang
kemudian tidak bermanfaat bagi diri dia. 2020, kita datang di tahun 2020 dengan hal yang baru gitu kan. Hal yang baru gitu. 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun berikut, tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita keluar rumah nggak perlu pakai masker gitu. Mungkin tahun-tahun sebelumnya ketika berpindah dari Ambon ke Jakarta kita nggak perlu PCR gitu kan. Nggak perlu swab gitu. Tapi kemudian di tahun 2020 ini beda gitu. Apa-apa semua dijarak-jarakin gitu kan. Semua kita LDR lah gitu. Kita semua LDR gitu. Selalu dimanapun itu harus menjaga jarak dan sebagainya. Ini kemudian menjadi riskan gitu. Karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang baru itu di 2020 ini, yang dimana contoh-contoh yang lain, ketika kita di kelas misalnya, ketika kita namanya, orang ketika mendengar perkataan kuliah atau sekolah, pasti yang digambarkan adalah di dalam ruang kelas ada guru yang mengajar di depan pastinya. Nulis di papan tulis dan sebagainya. Tapi ini kemudian beda gitu. Kemudian dipindahkan kelas itu ke dalam satu room online yang dimana absen itu ketika udah login gitu. Ketika login masuk absen gitu. Ketika cabut yaitu matiin mic misalnya sama kamera, kemudian dipanggil sama guru dan nggak berjawab, itu namanya bolos gitu kan. Jadi beda banget definisinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kemudian suatu nuansa yang baru yang timbul dalam diri kita pastinya. Seorang manusia ketika dia mendapat suatu nuansa yang baru atau nggak dia mendapat lingkungan yang baru, pasti kemudian dia membutuhkan bahasanya adaptasi. Dia membutuhkan adaptasi untuk bisa masuk dengan hal yang baru itu. Dalam adaptasi ini kadang kebanyakan manusia ada yang kemudian lolos dari tahap adaptasi, ada yang kemudian tidak lolos dari adaptasi itu. Pastinya ketika seseorang ingin berada dalam sebuah lingkaran, sebuah lingkungan, sebuah keadaan, pastinya dalam keadaan itu dia ada tujuannya gitu. Contohnya kita misalnya berada di 2020 dengan seperti yang tadi sudah Anda gambarkan kan. Apa-apa online gitu kan. Tidur nggak mungkin online ya. Mau belanja online gitu kan. Apa-apa online lah, intinya makan juga online gitu. Tinggal mencet-mencet, datang bumbu-bumbunya, masak gitu. Masak doang nggak online. Apa-apa semua dilakukan secara online gitu. Kuliah dan semuanya di online gitu. Dan ini hal yang baru gitu kan. Hal yang baru karena semua kita lakukan di rumah gitu. Rumah dan online. Nah, akhirnya yang timbul dari kita kebanyakan, ada yang kemudian mager, malas, karena semua dilakukan dengan hal yang gampang. Dengan rebahan aja bisa gitu. Dengan rebahan aja bisa. Dan itu kita nggak laluin selama 1-2 hari, enggak. Tapi kemudian dilaluin selama Corona masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah bulan Maret ya. Bulan Maret Corona masuk di Indonesia. Dari Maret sampai Desember sekitar 10 bulan ya. Iya, sekitar 10 bulanan lah. Sekitar 10 bulanan kita harus berada dalam nuansa yang baru. Kalau misalnya 10 bulan ini, kadang manusia adaptasi itu akan lemah, akan sulit. Adaptasinya akan sulit gitu. Untuk bisa dengan hal yang baru, tapi kemudian menghasilkan kebiasaan yang sebelumnya. Jadi dia berada dalam lingkungan yang baru, tapi dia harus bagaimanapun caranya dalam keadaan yang baru tetap memproduksi hasil yang sama. Itu kadang sulit untuk seorang manusia bisa melakukan hal seperti itu. Maka kemudian banyak yang kemudian tidak lolos dalam adaptasi ini. Ada yang kemudian cuman karena berleha-leha gitu kan. Bukan soleha ya. Kemudian dia berleha-leha gitu. Berleha-leha, kerjanya ya gara-gara gampang, ya udahlah di rumah aja lah, ngapain, nggak produktif lah gitu. Padahal seharusnya seorang muslim itu produktif gitu. Seorang muslim harusnya produktif. Nggak kasoleha. Ini bukan kasoleha langsung keluar kasolehanya. Ini bukan kasoleha ya, maksudnya berleha-leha, malas-malasan gitu. Dia karena hal-hal yang dilakukannya enak-enak, cuman rebahan doang, akhirnya ya yang timbul malas-malasan. Mau yang seharusnya pagi-pagi itu bersih-bersih malah malas ah. Yang seharusnya pagi-pagi kuliah malah karena kuliahnya online akhirnya ya udahlah sambil tiduran di kamar dan sebagainya. Nah, ini kemudian akan berimbas bagi kita ketika hal yang kebiasaan yang 10 bulan tadi, mungkin di 2021 misalnya kita kemudian berganti, misalnya corona udah selesai, amin. Corona selesai nih misalnya. Corona sudah selesai di 2020 dan kemudian kita kembali lagi
kita kembali lagi ke kehidupan normal kita. Nah, di sini juga kemudian kita berada di dua apa ya? Dua keadaan. Kita berada di dua dimensi lah bahasanya. Dimensi pertama dengan apa-apa dengan rebahan, kemudian dimensi kedua kita kemudian kembali normal lagi. Selama 10 tahun 10 tahun lagi. 10 bulan rebahan, habis itu kita kembali normal lagi. Bisa jadi kita seperti Ashabul Kahfi gitu. Ashabul Kahfi yang kemudian tidur lelap, bangun ketika belanja lihat samping kanan hewan-hewan yang udah pada mati gitu kan. Kemudian jajan pakai duit yang udah 300 tahun gitu kan. Itu kan udah akhirnya bingung gitu dan susah untuk kemudian masuk lagi di keadaan seperti itu. Maka kita ketika berada dalam kondisi seperti itu, pastikan kita tetap punya tujuan gitu. Pastinya kita harus tetap punya tujuan. Karena di 2020 yang seperti ini gitu kan. 2020 yang seperti ini masih dengan hal-hal yang kurang bisa dibilang semuanya sulit gitu, semua serba sulit gitu. Ekonomi anjlok dan sebagainya gitu. Kemudian nanti insya Allah di 2021 kita kemudian membaik gitu insya Allah dengan keadaan yang normal lagi. Kemudian orang Amun bilang kita takajo gitu kan, takajo dengan hal-hal yang baru itu. Nah, skate yang sudah ada di 2020, misalnya kita kita di 2020 banyak mainnya misalnya. Kalau bisa itu seharusnya memang seharusnya seorang muslim ya, seharusnya bukan cuma seorang muslim dia punya table sendiri misalnya. Dia punya table di rumahnya atau enggak di kamarnya, ditulis gitu. Ketika kita masuk dalam hal yang keadaan yang baru, kemudian kita tulis nih hari ini kita ngapain aja. Kita datain tuh misalnya satu minggu didatain aja. Kira-kira satu hari ini saya kuliah dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Nggak mungkin kuliah sejam ya. Dari jam astagfirullahaladzim itu kuliah di Sudan, kalau kuliah saya sejam. Dari jam 7 sampai jam 9 misalnya, 2 jam lah. Dari jam 7 sampai jam 9 misalnya. Kemudian setelah itu nggak ada mata kuliah itu. Karena di rumah kan. Kalau misalnya kita cuman ya udahlah setelah itu ngapain mabar, main game dan sebagainya. Ini kan kemudian tidak produktif gitu. Itu kemudian menjauhkan kita dari definisi seorang muslim yang sesungguhnya gitu. Maka ketika misalnya kita dalam waktu firag, waktu firag itu bahasa Indonesia, waktu yang lapang gitu kan, waktu kosong, maka kemudian kita di waktu-waktu itulah kita pakai untuk kemudian misalnya murojaah hafalan misalnya, ada yang mungkin contohnya ada Fikroh gitu kan, punya hafalan 30 juz gitu selama pandemi misalnya satu hari bisa murojaah 15 juz gitu kan, tuh Masya Allah banget gitu. Yang dilakukan ya hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang kemudian menghasilkan banyak pahalanya. Dan kalau misalnya di 2020 dengan keadaan yang seperti begitu, kita kemudian banyak melakukan hal-hal yang tidak bernilai manfaat, maka itu juga masuk dalam catatan kita agar kita tidak mengulanginya di 2021 lagi. Maka kemudian sabda Nabi SAW bahwa seorang muslim itu dia nggak bakal masuk satu lubang itu 2 kali. Kama qala sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kalau sudah 1 kali bikin kesalahan, nggak mungkin lagi seorang muslim melakukan kesalahan itu 2 kali, itu nggak mungkin. Makanya kemudian ketika orang mengkafarot, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengampuni dosa hambanya yang benar-benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ketika dia bertobat, kemudian dia nggak bakal mengulanginya lagi. Karena seharusnya tabiat seorang muslim seperti itu. Tabiat seorang muslim seperti itu. Ketika dia sudah mengatakan bertekad untuk nggak bakal mengulangi kesalahan, maka dia akan memegang tekadnya itu. Cuman kadang kita sebagai seorang muslim tidak sadar gitu. Nggak sadar. Wallahu alam nggak sadarnya ini karena kita sangat kurang dalam memahami agama kita, atau enggak emang kita udah paham cuman mengikuti hawa nafsu kita. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, bagaimana ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit misalnya, dalam mendapatkan waktu-waktu yang luas, seharusnya waktu-waktu itu bisa kita produksi menjadi menjadi
kebaikan apapun ya bisa kita lakukan. Karena sekali lagi yang harus menjadi sebuah tujuan untuk kita bahwa seorang muslim harus ada dalam dirinya masa depan itu adalah milik Islam gitu. Masa depan itu adalah milik Islam. Kenapa harus seperti itu? Agar kita bisa tahu, kita bisa memetakan juga dari sketsa yang sudah kita dapat di tahun sebelumnya. Kita bisa memetakan kira-kira ketika kita mau kita meniatkan gitu dalam diri kita bahwa oke, masa depan itu milik Islam. Berarti apapun harus kita laksanakan dengan tujuan Islam. Misalnya seperti itu. Oke, tahun depan, tahun 2021 gue pengen ngapain gitu. Tahun 2021 gue pengen ngapain ini. Afan ya, pakai gue aja biar asik. Jadi, tahun 2021 gue pengen ngapain. Contohnya tahun 2021, gue pengen bikin startup misalnya. Pengen bikin usaha misalnya, bikin usaha apapun itu. Contohnya pengen jualan jilbab misalnya. Oh iya, pengen meningkatkan produksi jilbab Super misalnya. Ini anak-anak Super misalnya nih. Anggia Melinda dan kawan-kawannya itu. Gitu. Mereka punya Super gitu kan. Jadi pastinya mereka namanya orang berbisnis pasti udah ada rancangan kan gitu. Mereka rancangan, oh di tahun 2020 ini kita defisit banget nih gitu kan. Kita sampai berapa? Sampai 30% misalnya. Kita keuntungan kita cuma 15% misalnya gitu kan dari penjualan selama sebulan. Nah, itu kan kemudian ada apa ya? Mutabaahnya gitu, dimutabaah gitu. Nah, begitu juga seharusnya seorang muslim seperti itu gitu, seperti seorang pebisnis. Jadi ketika dia memutabaah harinya setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, itu kemudian dia akan melihat bagaimana kesalahan-kesalahan, bolongan-bolongan apa yang kemudian muncul di setiap harinya. Oh oke deh, saya kayaknya hari ini seperti ini nih, kurang di sini nih. Oke, berarti besok saya coba kayak gitu. Jangan dan yang harus kalian ingat juga sebagaimana yang mungkin Anda sering sampaikan di kalau misalnya ngisi di sini bahwa fattaqullaha mastata'tum itu atau bertakwa dengan semampu kita itu kemudian harus direalisasikan juga. Karena kenapa? Karena ketika kita bertakwa misalnya atau enggak kita dalam keadaan ingin meningkatkan produktivitas kita dalam beribadah misalnya. Satu hari pengen tilawah 2 juz misalnya. Tapi besok itu udah mager banget gitu. Ketika dia tuh orangnya kalau misalnya tilawah 2 juz langsung capek misalnya. Mungkin karena kurang tilawah. Akhirnya baru tilawah 2 juz, langsung capek banget. Waduh. Pas besok, aduh ini capek banget nih. Setengah juz aja lah. Itu kan akhirnya tidak ada keistiqomahan di situ kan. Seperti yang pernah kita kaji juga kan. Kita pernah masalah apa? Fikih prioritas ya. Mana yang lebih prioritas, banyak atau sedikitnya suatu amal gitu. Nah itu juga harus kita hitung-hitung juga. Ketika di 2020 kemarin itu, kira-kira saya satu hari tilawah berapa nih gitu. Saya satu hari misalnya Arjun misalnya. Arjun satu hari tilawahnya contohnya 15 juz misalnya. Satu hari 15 juz nih. Waduh. Selama sebulan tuh 15 juz mulu dan itu konsisten. Terus Arjun menganggap, waduh, kayaknya kurang nih kalau misalnya satu hari 15 juz doang gitu. Oke, berarti satu hari 20 juz deh gitu. 20 juz misalnya satu hari. Jadi itu kan kemudian udah dipetain, bisa jadi dengan pelan-pelan satu hari bisa 30 juz misalnya. Mungkin ya. Ya kita doakan lah semoga Arjun kayak gitu ya. Satu hari tilawah 30 juz itu Masya Allah. Udah kayak Imam Syafi'i. Dan seperti itu kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan bukan untuk bukan untuk ria dan sebagainya, tidak, tapi ini kemudian menjadi mutabaah diri sendiri. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika subuh, ketika sholat subuh, itu Rasulullah SAW sama kepada sahabat kemudian bertanya, siapa yang tadi malam sudah membantu orang sakit? Kemudian Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang tadi malam telah mengunjungi saudaranya? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang tadi malam telah memaafkan saudaranya? Abu Bakar angkat tangan. Ini adalah bentuk mutabaah Nabi gitu. Nabi memutabaah kebaikan daripada sahabat-sahabat. Dan itu bukan sebuah ria ya, ini bukan sebuah ria. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran untuk kita bahwa
ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, misalnya ingin produktif gitu kan, di hari-hari kemudian, di hari-hari ke depan, di setahun kemudian, sebulan kemudian gitu kan, seabad kemudian, nggak kamu sahabat itu, sewindu misalnya, itu kan pastinya kita dari apa, contoh Nabi SAW kepada para sahabat dalam mutabaahnya, ini kemudian kita bisa ambil apa ya, bisa ambil pelajarannya bahwa kita kemudian memilih partner, memilih teman. Makanya kemudian ada pepatah Arab yang artinya barang siapa yang kemudian berteman dengan seorang yang penjual parfum, dia kemudian akan mendapatkan wangi dari parfum itu. Tapi kemudian siapa yang kemudian berteman dengan seorang pandai besi, yang dia akan dapat ya bukan bau parfum dong, pasti bau karbit gitu kan, dari besi itu sendiri. Nah, maka dari itu kemudian partner untuk kemudian saling menjadi baik itu penting banget. Gak usah nyari partner kalau misalnya susah gitu, nyari teman yang kayak gimana ya. Oh, kira-kira gue harus nyari yang kayak gimana nih teman-teman gue gitu. Cari aja nih teman-teman yang ada di sini misalnya kan. Munadia dan Rahmi gitu, selalu bersama, selalu menyapa gitu kan, Munadia dan Rahmi. Rahmi ngechat nih ke Munadia, Munadia, assalamualaikum gitu. BTW gitu kan, gitu ya. BTW 2020 kemarin apa sih mutabaah lo kayak gimana sih? Gue boleh lihat nggak gitu. Jadi dikasih tahu, oh kayak gini nih. Kita ini bareng yuk, apa saling ngingetin bareng gitu. Nah ini kan juga bentuk tanasu gitu kan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu kan. Saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jadi kemudian bagaimana kita sudah melihat sketsa di tahun sebelumnya, di 2020 dengan yang seperti itu misalnya. Kemudian banyak malasnya misalnya. Betul, suara jelas nggak? Jelas. Cek. Oke. Berarti Rahmi yang salah ya? Oke, berarti Rahmi mungkin agak diperbaiki aja itu ya, headsetnya. Oke, lanjut ya. Jadi, aduh sampai mana lagi tadi? Oh iya, astagfirullahaladzim. Rahmi. Suara kecil. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jadi kita kemudian punya partner dalam kemudian melakukan kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu bukan hanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu kalau dari sigohnya dalam bentuk bahasa Arabnya itu berarti dia kemudian pekerjaan yang membutuhkan objek, atau enggak pekerjaan yang harus dilakukan bukan cuma satu orang doang tapi dua orang. Jadi saling tanasuh itu artinya saling menasihati, tafaul itu artinya saling bekerja sama. Ketika kalau misalnya kita melihat bahasa Arab tafaul gitu, habis itu ainnya pakai apa sih namanya itu, pakai doma ya. Nah, itu berarti artinya saling melakukan kegiatan tersebut. Maka ini kemudian gambaran dari Al-Quran yang kemudian menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ingin melakukan kebaikan, ingin menjadi lebih baik, seharusnya kita punya partner tersendiri. Maka kenapa sampai pembahasan tentang memilih teman yang baik itu kemudian menjadi pembahasan yang sangat baik, yang sangat difokuskan dalam Al-Quran itu sendiri kan. Orang al-mu'minun lil mu'minat gitu kan, as-sabiru lis-sabirin gitu kan, as-sabiratu lis-sabirin. Nah, itu kan orang-orang yang sabar yang perempuan, orang sabar yang laki-laki akan mendapatkan orang-orang yang sabar yang perempuan. Dan bukan hanya konteksnya dalam masalah perjodohan aja, enggak, tapi kemudian dalam pertemanan juga. Bukan berarti pertemanan laki-laki perempuan saja, tapi kemudian laki-laki dan laki-laki, pertemanan perempuan dan perempuan. Circle pertemanan seseorang itu ketika dia baik dalam diri dia. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa introspeksi dulu diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi introspeksi dulu diri kita sebelum kita mengintrospeksi orang lain gitu. Maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita baik dulu sama diri kita. Kemudian ketika kita merasa, wah,
kalau misalnya kebaikan ini gue ngelakuin sendiri kayaknya agak kurang deh. Harus butuh partner gitu, harus butuh teman. Yang tadi ayatnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu. Oke deh, oh ini seperti ini di Al-Qur'an juga ada nih. Cari teman yang sesirkel. Insya Allah ketika kita punya niat yang baik, hati kita juga baik, insya Allah Allah juga akan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Misalnya antum-antum dan antun yang ada di sini gitu kan. Ini semua orang-orang baik gitu. Sampai mau bela-belain masuk dengerin apa diskusi lah gitu. Nah ini kan kemudian kita bisa mengambil banyak pelajaran, kemudian bisa saling berbagi ketika satu orang, kamu kemarin tilawahnya berapa juz? Oh cuma segini nih, misalnya 2 juz nih. Waduh, akhirnya ada rasa minder kan? Ada rasa, aduh, oh ini harus gini. Karena fastabiqul khairat itu atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu suatu hal yang dibolehkan. Makanya kemudian iri atau bukan dengki ya, iri ya. Iri kepada hal-hal yang berbau dengan kebaikan, iri kepada amal orang lain itu iri yang dibolehkan dalam Islam. Ketika kita melihat orang lain yang sedekahnya dengan bermiliar-miliar kemudian kita iri, maka berarti keimanan kita bagus nih. Iman kita bagus. Bukan kita ketika kita melihat orang punya skincare mahal gitu kan, punya skincare mahal terus iri, ini skincare mahal banget gitu. Udah iri digibahin lagi di belakang, nah itu parah banget itu. Tapi kemudian iri yang harus yang dibolehkan, bukan harus yang dibolehkan dalam Islam adalah bagaimana kita iri melihat orang lain berbuat kebaikan. Maka memilih partner juga, mencari partner untuk kemudian melakukan kebaikan, ini menjadi suatu hal yang penting untuk bagaimana kita bisa bisa dibilang menuju ke hari-hari ke depan kita. Siapa tahu mungkin di 2020 kemarin ada yang kemudian sudah merencanakan pengen bikin usaha misalnya, atau pengen nikah lah misalnya. Kalau nikah senang banget udah abang nih kalau mau bahas nikah. Jadi kalau misalnya ada yang bikin usaha misalnya atau enggak, target 2021 harus lulus gitu. Tapi seharusnya targetnya 2020, 2020 harus lulus nih. Tapi kemudian pandemi dan sebagainya, aduh malas banget dah. Udahlah antar aja. Nah, antaran ini nih, akhirnya pas nyampe di tahun 2021 yang seharusnya direalisasikan di tahun 2020, kemudian pengen 2021 masih sama dengan tahun 2020. Ini nggak baik. Ini yang nggak boleh. Maka kemudian pentingnya kita punya partner itu seperti juga ketika partner kita tahu gitu, teman kita tahu bahwa kita punya tujuan seperti ini, akhirnya teman kita juga kemudian mengingatkan kita, ayo dong semangat dan sebagainya. Nah itu menjadi suatu hal yang kemudian penting juga kita masukkan dalam poin kita bagaimana mengambil ibroh ya, mengambil hal-hal yang baik dan hal-hal negatif juga untuk menjadi pelajaran di tahun sebelumnya agar kita lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, lebih mencetak banyak kebaikan dan lebih pede untuk kemudian melangkah di hari-hari berikutnya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu pemaparan dari Ane. Selanjutnya kita sharing karena memang ini untuk sharing ya. Kita sharing kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ridho. Mungkin ada dari teman-teman mau ngasih pertanyaan. Buat Ustadz Ridho tentang tadi materi yang udah dibawakan. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya, bebas kali ini tanyanya. Kalau emang out of topic boleh silahkan. Karena ini juga sharing-sharing kan, jadi boleh.
Diulangi teman-teman, ada yang punya pertanyaan. Assalamualaikum Jalal, mau masuk? Boleh? Boleh, silakan Kak Debun. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Deb dulu ya mulia. Ya, Ustaz Ridho, terima kasih pemaparan materinya. Ini pertanyaan titipan sebenarnya, Ustaz. Ada yang nanya, Silakan. jadi kan kita memulai kehidupan normal kita itu Maret. Dari situ kita sudah harus dipaksa, dipacu untuk merubah kebiasaan kita menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Ada satu kasus di mana seseorang itu kayak yang tadi Ustaz bilang, dia mempertahankan kegiatannya ketika hari-hari biasa, tapi harus dipaksa beradaptasi dengan kondisi new normal tadi. Pernah dicoba berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi, tapi ternyata hasilnya nihil. Sehingga ketika akhir 2020 kemarin, dia merasa kayak dia tidak meng-achieve apapun. Achievement-nya 0. Dia nggak dapat apapun. Nah, rasa bersalah itu kemudian timbul. Dia tanya, apakah perasaan bersalah ini wajar dan gimana caranya biar mengobatinya? Karena secara kasar dia bilang, saya berasa menjadi manusia yang tidak berguna sekali, kayak gitu. Oh gitu. Oke, siap. Sudah, Debun? Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama, Debun. Welcome, teacher. Bergabung. Kita butuh ponakan. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sekali lagi bahwa optimis seorang muslim pastinya dia harus punya optimisme. Kenapa optimis ini menjadi hal yang harus kepada seorang muslim? Karena yang kita gantungkan itu harapan harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan itu cuma bagian daripada bagian daripada memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Tapi kemudian apapun yang sudah kita lakukan, walaupun hasilnya nihil atau enggak, itu jangan sampai kita merasa bahwa itu hal yang terakhir gitu. Bahwa itu udah hasil yang final, enggak. Bisa jadi itu cuma cara Allah untuk mungkin itu adalah cara Allah untuk kita lebih banyak berdoa lagi misalnya. Atau enggak, itu cara Allah untuk kita lebih berjuang lagi. Mungkin bisa jadi Allah mengatakan, ayo misalnya ada bun lah, ayo bun coba semangat lagi, dikit lagi sebenarnya dikit lagi. Nah, ini suaranya kecil banget ya. Cek kedengeran nggak? Jelas kok, jelas. Jelas banget, Kak. Ini pada yang Jalal sama Adebun pakai laptop ya? Enggak pakai HP kok, biasa. Ini yang di Jogja kayaknya sinyalnya jelek nih. Iya, Jogja lagi bermasalah nih kayaknya. Pakai headset. Dengar, Kak. Oke, siap. Iya, harus di Rusia berarti. Jadi emang pertama emang sekali lagi ulangi nih. Menggantungkan harapan itu pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen ngapain, kita pastinya datang dulu ke Allah gitu. Saya besok pengen daftar PNS misalnya. Datang dulu ke Allah gitu. Saya pengen daftar jadi apa? Jadi pengen daftar tes beasiswa ke Oxford misalnya. Datang dulu ke Allah gitu. Datang dulu ke Allah. Datang dulu ke Allah, terus minta dulu ke Allah, baru setelah itu baru kita berusaha gitu. Ya Allah, kira-kira jalan ini benar nggak buat gue gitu. Kira-kira jalan ini benar nggak buat saya. Kira-kira jalan ini benar nggak buat beta gitu. Kira-kira jalan ini yang emang dituliskan di Lauhul Mahfuz untuk saya atau enggak gitu. Karena kita nggak tahu akhirnya bakal kayak gimana. Ya kita jalanin. Tapi kalau misalnya kita sudah sampai di akhir dan kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka tetap husnuzon. Bisa jadi kegagalan kita hari itu adalah
cara Allah apa ya? Bisa bahasanya itu adalah cara cinta Allah kepada kita. Sekali lagi nih, ulangin nih. Itu mungkin adalah cara cinta Allah kepada kita. Agar apa? Agar doa-doa yang sebelumnya itu dan mungkin terhenti ketika kita berjuang itu dilangitkan lagi, dikuatkan lagi. Ayo dong, baru dua rakaat lu sholat tahajudnya, ayo tambah lagi 4 rakaat. Nah, itu mungkin seperti itu. Maka kemudian ketika kita sudah naruh Allah sebagai tujuan kita udah naruh apapun kita lakukan. Makanya tadi yang udah bilang menjadikan Islam itu adalah hari esok kita adalah milik Islam dan apapun yang kita lakukan hanya untuk Islam. Nah, itu kemudian yang sebenarnya meminimalisir kita dari yang namanya pesimis. Karena kita tahu kita punya Allah yang maha besar gitu. Kita punya Allah yang maha besar. Dan bisa jadi ketika kita mendapatkan jalan yang lain, kita kemudian yang keluar bukan, aduh, dapat jalan ini kenapa sih lewat lain. Nah, tapi bukan yang keluar bukan bahasa itu, tapi kemudian alhamdulillah mungkin ini yang Allah jalankan perbetaan. Mungkin seperti itu. Mungkin ketika dulu seorang Ridho Maswara pengen bersekolah di Oxford gitu kan, tapi kemudian dapatnya di Sudan. Itu adalah alhamdulillah lah. Nggak jadi ke Oxford tapi ke Sudan. Nah, mungkin seperti itu gitu. Allahu a'lam bishawab. Sabar, izin Jalal Ya, izin bentar. Oke, 5 menit siap. lah. Oh. Oke, siap. Istirahat 5 menit ya. Ada di kolom chat nih, teacher. Teacher, selamat datang. Baru bergabung lagi. Ponakan. Jalal ini sambil ngasih feedback nggak apa-apa ya? Silahkan, Kak. Jalaluddin suaranya halus ya. Siap, Ustaz. Siap, Siap. teacher. Ampun. Sorry, Teacher Bagaimana? suara lebih halus. Bagaimana kabar, teacher? Alhamdulillah sehat. Teacher, how are you? Halo, kenapa? Teacher. Halo teacher. Teacher, apakah bisa mengidentifikasi suara sangat indah ini? Agak sulit sih. Siapakah di balik suara ini? Hasvita sudah. Hasvita itu bukan Vita. Teacher. Barang dia suara itu. Hasvita badiam. Hasvita kembali. Kita nih kalau masuk. Bisa gaduh. bilang mau suara sama Devika. Udah Vita. Ya namanya juga satu pabrik Arjun. Mau dari suara mau dari suara sama-sama. Teacher kalau masuk tuh tahu gaduh saya teacher kalau Teacher, fans banyak di sini, teacher. Teacher harusnya tiap minggu tuh ada. Biar makin tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Duh, kenapa mau di Tuarita sama Rahmi tadi kayaknya pengen ngomong. Oh tidak. Oh, tidak. Vita itu yang mau ngomong tadi katanya mau kasih feedback. Yang ada Wirahmi itu baru masuk jadi sih kalau sembarang. Oh iya, Afan, maaf. Ya, sih. Mr. Asis. Bagaimana? Mr. Aziz, ya. kita mau Kacil, teleponakan. Gimana? Insya Allah lagi menunggu ini. Mantap. Amalia tadi kayaknya mau tanya. Mudah-mudahan Jadi, lancar. Teacher kasih tunjuk Ya, muka amin. yang kantin itu dulu. Muka yang mana? Amalia mau nanya tadi. Halo. Amalia silakan. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalia suara saya dapat dengar. Itu saya dapat dengar Amalia suara. Amalia suaranya Itu agak saya dapat dengar Amalia suara. Tes. Nah, coba. Oh, sudah. Udah dengerin. Ayo, Lin. Tes. Dengar. Tadi pertanyaannya apa ya? Astagfirullah. Ya boleh Amalia lanjut. Oh, jadi gini tentang resolusi hidup. Uji.
Sadis, Kak, sadis. boleh saya nggak misalnya? Boleh sih, misalnya Kotong punya resolusi lebih di tahun ini, tapi karena mengingat kemarin kan pandemi, jadi ini resolusi yang saya terwujud begitu. Saya kayak berasa di 2000 Ustadz Abang. Assalamualaikum. Salam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau misalnya Katong punya misalnya resolusi lah, Katong punya tujuan gitu di 2020 misalnya. Dan itu belum terrealisasikan gitu. Jangan sampai mimpi atau resolusi itu jangan sampai cuman stuck. Makanya ketika kita bikin uh, resolusi di 2020 kemudian nggak tercapai, jangan sampai ya udah berarti ini kan cuma skalanya cuma tahun 2020 aja gitu. Jadi tahun 2001 udah nggak berlaku, nggak kayak gitu. Apalagi resolusi-resolusi besar gitu kan. Kita pengen apa gitu, karena Amalia kan di Pondok Tahfiz misalnya, yang seharusnya 2020 udah selesai 30 juz misalnya, tapi kemudian terbengkalai gara-gara pandemi misalnya. Karena akhirnya akhirnya kocar kacir lah kalau di rumah menyetor ke Anggia juga kayak India orangnya, apa malas mungkin kayak gitu mungkin. Akhirnya, waduh resolusi yang selesai di 2020 akhirnya nggak dapet gitu. Nah ya udah di 2021 kalau bisa lebih oke, berarti kalau misalnya di 2020 targetnya bulan bulan Agustus selesai misalnya, ya udah berarti ntar di 2021 misalnya ya udah bulan Maret harus kelar gitu. Jadi 2021 dipakai untuk ngafal Quran, ngafal Murojaah. Bulan bulan Maret selesai, misalnya bulan Maret selesai 30 juz, bisa lah Januari, Februari, Maret kan. 3 bulan 30 juz, 1 bulan 10 juz bisa lah, gampang lah itu insya Allah. Satu bulan ngafalin 10 juz tuh gampang lah. Nah, itu satu bulan ngafalin 10 juz sampai 3 bulan jadi 30 juz, apalagi fokusnya cuma ngafal doang gitu. Ya udah sisanya buat murojaah itu kan jadi enak gitu. Oh, jadi resolusi yang seharusnya malah yang di bulan 2020 sampai sampai Agustus, tapi kemudian di 2021 jadi sampai Maret. Nah, akhirnya dikuatkan lagi kan dengan sisa 10 bulan sisanya atau 9 bulan sisanya itu kan jadi Masya Allah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tetap apapun resolusinya yang sudah dan belum tercapai di 2020, kalau bisa dipertahankan. Kalau misalnya lebih baik lagi, dikembangkan lagi. Harus pakai banyak pencapaian-pencapaian yang lain. Sebenarnya 2020 nggak buruk-buruk amat sih. Karena di 2020 orang yang kemudian jarang di rumah akhirnya ketemu lagi sama keluarganya. Orang yang akhirnya cuma ketemu anaknya 1 kali seminggu gitu, sehari doang seminggu, itu juga ada dipakai istirahat, jarang main sama anaknya, akhirnya main terus sama anaknya. Itu banyak ibrohnya lah. Banyak hal yang baik juga di 2020 gitu. Nggak, mungkin ada antum-antuna kalian semua ngerasain lah gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Siapa? Amalia Nita. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah? Dari teacher mungkin, guru terbaik kita. Wah, jelas. Siap. Lagi-lagi apa Teacher. mau teacher? Teacher ada buka. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita cerita-cerita emang kalau mau cerita. Boleh, atau kalau yang masih punya pertanyaan silahkan. Pertanyaan di luar tema juga silakan. Iya, pertanyaan di luar tema juga silahkan. Tes. Oh ya, Afan, Beta ada. silakan. Di luar tema juga nggak apa-apa. Di luar tema silahkan Bang. Iya Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus yang baik. Kayak bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz. Nah, Jadi ini Ustaz, misalnya, bukan misalnya sih, pengalaman. Jadi kan beta biasa kalau mau pulang ke Ternate nih.
Kan beta naik pesawat dulu toh, transit di Surabaya dulu. Nah, jadi gini Ustadz. Jadi kan di bandara itu klosetnya, klosetnya itu kloset ini Ustadz, kloset duduk, bukan kloset jongkok. Iya, tahu. Sedangkan beta ini yang biasa deh kloset duduk Ustadz. Iya. Nah, jadi katong mau buang air misalnya, buang air kecil. Nah, itu takutnya kan itu enggak ada gayung lagi, baru pakai ini apa? Semprot kan Ustadz kalau buang air kecil. Nah, ini takutnya ada najis yang ketinggal. Udah apa? Berhamburan Ustadz. Kayak apa? Takutnya udah berhamburan. Astagfirullahaladzim. Takutnya katong pung pakai yang ada yang kena cipratan itu Ustadz. Jadi pas masuk waktu sholat itu, jadi beta ragu-ragu mau sholat atau sengusa ini, soalnya jadi beta ragu-ragu mau sholat atau sengusa Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz? Itu katong sholat atau iya, oke. sengusa Ustadz. Saya cuma cari pembelaan parsing ke sholat. Oke, jadi untuk materi yang tadi berarti semua sudah menangkap lah kurang lebihnya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema silakan, mungkin tentang fikih. Ini kan tentang fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang kalau di bandara kayak gitu. Di bandara memang biasanya semprotan terus pakai apa? Gun apa tuh namanya? Gun apa gitu namanya itu? Kayak shower gitu ya. Nah, jadi ya yang namanya gun apa gitu, ada namanya tuh gun apa? Flash gun. Itu dia. Jadi pertama pastinya ketika Afan mohon maaf ya, Afan misalnya buang air gitu, flare gun. Misalnya buang air kan, ya kan. Habis itu di flash, jangan lupa pastinya di flash dulu Afan ya. Di flash, terus akhirnya ketika pengen membersihkan itu kalau bisa contohnya apa ya, dipastikan air itu tuh ke bawah gitu, biar dia nggak berhamburan yang tadi itu dibilangnya, biar dia berhamburan itu ke tempat yang benar. Nah kalau misalnya contohnya kecipratan gitu, kalau nggak pas waktu nyampe kita lihat, ini baju kenapa nih, ini kenapa nih gitu kan, ini kira-kira kena najis yang tadi atau gimana. Nah jadi najis itu kan ada najis aini, ada najis hukmi, ada najis aini. Najis aini itu najis yang terlihat, najis hukmi itu najis yang kemudian dia tinggal baunya biasanya, tinggal baunya gitu, karena dia nggak kelihatan. Nah jadi Afan lihat nih kira-kira kalau misalnya tadi, mohon maaf ya, BAB misalnya ngeliatin kalau kuning-kuning, wah ini kuning-kuning apa nih, siapa tahu tinta kan, dicium aja, wah bener nih gitu kan, wah bener nih, ya udah berarti nggak boleh gitu, ya udah dipotong misalnya apa bagian baju, kalau nggak diganti bajunya. Tapi kalau misalnya dilihat, kayak kuning-kuning nih, pas dicium, nggak bau gitu, nggak bau, ya udah. Kalau misalnya Afan tadi bukan digunting ya, maaf. Jadi kalau misalnya contohnya ada cipratan tadi, ya udah pakai air gitu, dibersihin, misalnya contohnya ada sesuatu gitu kan, dinyangkut di mana ya, coba pakai baju misalnya. Contohnya ini baju nih, bukan contohnya sih, ini baju. Ya ini baju ya misalnya, bukan misalnya ini baju nih kan. Contohnya ini nyangkut di sini nih, ada nyangkut di sini nih, nyangkut di sini. Ya udah dipisahin aja dulu, disentil kayak misalnya, disentil gitu kan, disentil atau gimana. Habis itu ditaruh air, jadi ditaruh air, srek, ditaruh air. Nah ditaruh air, pakai apa gitu, pakai apa? Pakai sabun, misalnya kalau ada sabun pakai sabun. Kalau nggak udah pakai air aja, sampai benar-benar hilang warnanya sama baunya. Sama sebenarnya tuh kalau pengen ngilangin najis itu ada 3, antara ngilangin baunya, bentuknya, mau itu warna, yang kedua itu baunya, dan ketiga rasanya. Cuman nggak mungkin
dicobain kan nggak mungkin dicobain, pasti dicium doang. Jadi ya ketika lihat, oh ini kuning nih apa nih, lihat nih, wah terus dicium, oh enggak, kalau dicium baunya sama nih, nah ya udah dibersihin, berarti dibersihinnya kayak tadi, dikasih air gitu kan, sampai udah hilang bau sama bentuknya sama rasanya sebenarnya, cuman nggak mungkin dirasain. Jadi dicium, oh baunya udah hilang, warnanya udah nggak kuning lagi gitu ya Afan ya, biar bisa tetap sholat. Makanya sekali lagi ketika beristinja itu harus hati-hati, pastikan gan-gan yang tadi itu ditembaknya ke arah yang benar. Gitu ya, Afan. Jadi pastikan harus ditembak dengan arah. Kalau misalnya Afan orangnya kayak sak ya, ragu-ragu, berarti ya udah dari rumah. Kalau bisa ini dari rumah itu Afan udah nyiapin baju ganti. Jadi ketika tiba-tiba Afan udah kayak gitu dan Afan rasanya ketika dibersihin, Afan ngerasa kayak aduh, ini beneran bersih nggak nih? Ya udah biar keraguan itu, karena al yakinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu kemudian akan menghilangkan keraguan-raguan. Itu dalilnya, itu kaidahnya. Jadi ketika kalau misalnya katong ragu dengan suatu hal, apalagi untuk dalam sholat, maka diganti aja biar menghilangkan keraguan itu. Jadi benar-benar yakin. Oh udah biar yakin. Makanya kalau misalnya Afan orangnya emang suka, misalnya ada orang kan tipe manusia yang kemudian mohon maaf ya agak sulit untuk menahan buang air. Nah itu kalau bisa dia udah antisipasi. Kayak misalnya ibu-ibu kan biasanya kalau bawa bayi bawa pampers pengganti gitu. Cuma kalau kita tetap menjaga pakai bawa baju baru, baju pengganti atau enggak celana gitu ya Afan ya. Kurang lebih seperti itu. Ini pertanyaan di luar tema ya, nggak apa-apa. Mantap. Biar Afan bisa mungkin pulang ke Ternate nanti biar. Oke siap, sama-sama. Siapa lagi ada? Beta. Apa? Oh iya silakan. Sama Afan punya pertanyaan tadi. Sama orang punya pertanyaan? Afan. Sama Afan punya pertanyaan tadi. Oh iya, sambung Afan. Oke, kenapa? Gimana Arjun? Nah, itu jadi pas Afan ini karena kau sih. Saya kira. Lanjut. Kalau di toilet itu kan ada ini apa namanya tisu. Tisu ya. Maksudnya kalau mau kasih bersih sisa-sisa apa kencing pakai tisu itu bagaimana hukumnya? Ya oke. Jadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk beristinja itu pakai batu boleh dan apa sih namanya daun tuh boleh. Kalau misalnya nggak ada air ya. Sebenarnya walaupun nggak ada air nggak apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, walaupun nggak ada air, pakai batu tuh nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya pakai tisu itu, kalau bisa karena batu dan daun itu harus ganjil, maka kemudian ganjil juga. Jadi pakai tisu ganjil gitu kan. Tapi dipastikan udah bersih nih, ya udah. Jadi sekiranya kita pasti itu udah bersih ya udah. Oh, berarti itu bisa jadi solusi yang tadi Afan bilang berhamburan itu? Iya, kalau misalnya kayak gitu bisa. Tapi kayaknya untuk kalau misalnya itu bisa jadi solusi kalau misalnya emang nggak ada. Tapi lebih ahsan emang lebih baik pakai air. Gitu. Oke. Ya, oke. Silakan. Mungkin ada lagi yang pertanyaan tentang fikih, boleh. Perfikian. Jalal. Tadi katanya ada pertanyaan. Oh iya, Dajjal silakan. Jalal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sorry. Oh ini Sorry Jalal. Saya mau Ustaz. Sama sekali nggak sengaja Ustaz, ya ada mau nanya tentang apa namanya. Jadi ini tentang alat masak. Nah apa namanya kan di sini juga katong kuliah. Iya alat masak. Nah pernah satu kali tuh kan di sini kan beta tinggal bukan sendiri tuh, kayak tinggal 4 orang. Di asrama. Terus ada iya di asrama. Nah tinggal sama orang-orang Ambon juga tuh. Terus ada yang Kristen, ada yang Islam. Nah satu waktu tuh dong ada pernah satu kali masak babi gitu kan. Terus kayak beta aja yang tahu, beta pulang langsung kayak lihat ini apa, terus kayak cerita-cerita dong bilang ini ada masak babi di sini pakai ini kan katong alat masaknya gabung dari awal datang lah kayak kan katong sudah ada satu kamar dari lama tuh, tapi memang dari dulu tuh yang ada kayak mau masak babi atau masak yang haram-haram gitu, bahkan kayak katong mau ayam tuh katong beli yang halal, katong semua kumpul yang kayak inilah. Terus satu kali tuh
saya tahu ada dong masak gitu kan. Terus kita waktu itu tuh kayak kayak shock lah, pertama-pertama masih mikir kayak ini boleh sih makan terus yang ini kayak ini dong semakan terus katong bagaimana, akhirnya beta sing makan, beta bahkan sing kayak cuci piring apapun kore-kore bagian situ. Tapi lama-lama kayak beta pernah baca tentang itu, ada yang kayak gini dibilang kalau yang tadi Ustaz juga ada bilang kalau nggak salah, hadis najis tuh hilang kalau bau, rasa, sama warna ya. Tampaknya tuh nggak kelihatan lagi, kayak hilang kan. Jadi dari situ sih beta langsung pikir, oh kan ini dong cuci terus semua yang tadi tuh najisnya yang tadi tuh hilang gitu. Apa mau cuci pakai yang 7 kali pakai tanah lagi, yang cuci ada yang 7 kali itu kan. Terus jadi kita tanya ke Ustadz yang baiknya kayak gimana, soalnya di sini juga susah kan, kayak tinggalnya juga lantai-lantai, kalau mau turun terus ke bawah ambil ambil tanah, terus tanah juga cari di sini kayak bagaimana. Intinya butuh saran tentang ini Ustadz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Makasih Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya bahas tentang najis emang ada dua ya, ada najis mukhaffafah ya, sama najis mughalladhah ya. Kalau anjing dan babi ini maksudnya di mughalladhah. Sedangkan mukhaffafah itu kencing dan sebagainya. Nah, kalau untuk najis yang mukhaffafah itu dia bisa dengan mencuci yang kayak tadi yang Ana jelasin awal, itu nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau yang mughalladhah ini dia kemudian ada beda di sini caranya. Contohnya seperti jilatan anjing dan babi dan sebagainya yang memang najis. Nah, itu kemudian caranya yang tadi cuci 7 kali pakai pasir. Jadi cuci dulu, kalau nggak mau di awal nggak apa-apa, kasih pasir. Kalau nggak taruh pasir, kemudian kasih air. Bukan pasir sebenarnya, itu debu seharusnya, tanah lah gitu. Taruh tanah, pakai tanah, baru digosok-gosok ke tempat itu, ke satu baskomnya itu misalnya. Kalau misalnya emang di tempatnya si Jalal ini susah banget ada tanah atau pasir atau sebagainya, maka nggak apa-apa, udah pakai sabun aja. Tapi tetap dicuci 7 kali, nanti salah satunya pakai sabun. Itu baru orang bilang apa? Orang bilang baru sepulak Kang. Nah, itu. Jadi kayak gitu, Jalal. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan babi dan anjing harus di 7 kaliin. Itu pakai pasir. Pakai pasir. Pakai tanah ya. Gitu. Oke. Jalal ya, paham ya? Baik, terima kasih. Ya, paham. Silahkan teman-teman yang lain ada pertanyaan, bebas. Siapa nih yang angkat tangan? Kalau Abu Gosok bisa sih, Abu Gosok bisa. Abu Gosok tuh bisa. Kayak Abu Gosok tuh bisa kan? Iya. Kayak Abu Gosok tuh bisa. Siapa yang mau tanya, Li? Beta. Sorry, sumpah. Gue selalu badak, Li. Itu gitu, silakan. Nah, Amalia mau tanya kah? Silakan. Jalan. Itu ada masukan tuh, kata suruh kirim Abu Gosok ke Rusia. Ya, siapa? Nita mau tanya kah? Silakan Nita kalau mau tanya. Halo, Bismillah. Amalia. Siap. Ini Amalia. Iya, silakan Amalia. Ya gini, kayak misalnya toh, beta ini kan dapat uang, kayak beta tinggal di pondok toh, terus beta dapat uang, terus tiba-tiba beta tanya, beta teman-teman satu pondok, terus ada yang bilang dia tuh kayak sembrono taruh uang begitu ya, kayak sembarang saya taruh uang, tapi bukan cuma satu, tapi banyak orang gitu yang sembrono taruh dia pun uang. Ya apa namanya,
kayak beta yang percaya begitu. Terus itu sebaiknya uangnya itu beta sedekah atau beta tunggu sampai orangnya kayak tanya dia punya uang hilang begitu. Atau Oke. bagaimana bisa tahu kalau orang Oh, ya. yang sembrono nih ini sapu uang. Oh iya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke, sama Anggi. Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau misalnya dapat uang di jalan itu seharusnya diumumin dulu. Jadi jangka waktu itu setahun baru boleh dipakai. Tapi kemudian ketika kalau misalnya ada yang datang dengan jaminan ketika dipakai itu ketika orang datang minta harus dibalikin. Bukan dipakai jadi hak milik, enggak. Kayak dipakai kalau dipinjam aja gitu, dipinjam. Makanya itu seharusnya diumumin dulu, dikasih tahu ini kira-kira duit siapa nih yang jatuh. Jadi kayak gitu. Jadi emang harus diumumin dulu. Diumumin semuanya baru. Kalau misalnya udah nggak ada yang ini banget ya udah kamu disedekain ya nggak sedekain aja. Cuma kalau misalnya tiba-tiba orangnya cari duitnya ya udah berarti mau nggak mau Amalia ganti duitnya. Gitu. Gitu Amalia. Oke, Kak. Siap. Kan apresiasi kepada mereka Masih adakah pertanyaan yang lain? Ada Kak Rahmi kah? Karena itu dong anak-anak setelah kajian. Nanti setelah kajian baru pertanyaan banyak. Iya betul. Siap. Salah. Beta mau potong tangan ini sama lama beta pencet terus ditanya. Silakan Kak. Izin tapi mau nanya kali dulu beta mau kajian tanya tadi. satu dong. Oh iya, oke. Gimana Rami? Silakan. Apa namanya di luar sebetulnya saya tahu sih tema hari ini apa cuman kayaknya ini di Iya. luar tema. Iya sudah. Silakan. Bebas lah. Menurut Karo Kak poe. Rido tentang aliran feminisme itu bagaimana menurut Kak Rido? Mantap. Ini oke, makasih Fahmi, Rahmi pertanyaannya. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya aliran-aliran yang kemudian menjangkit hari ini itu bukan hal baru ya. Bukan hal baru sebenarnya di umat Islam. Aliran-aliran ini muncul, mungkin aneh Rahmi, mohon maaf. Rahmi, dapat dengar suara kah? Iya, Bapak. Oke. Mungkin beta biar lebih jelasnya mungkin beta akan bahas dari awal banget itu. Jadi munculnya aliran-aliran ini itu sebenarnya dia mulai masif ketika runtuhnya khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Jadi ketika runtuhnya khilafah Utsmaniyah itu kemudian banyak sekali timbul pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran ini untuk apa? Untuk kemudian menghanyutkan umat Islam. Nanti ada sosialis dan sebagainya, itu sebentuk negaranya. Tapi kemudian timbullah beberapa tahun ini feminisme dan sebagainya. Feminisme ini bisa dibilang kampanye yang paling sering kita dengar dari feminisme adalah mereka ingin penyetaraan ya. Benar nggak, Mi? Penyetaraan gender ya? Iya nggak? Iya, benar. Iya, mereka yang menyetarakan antara gender. Ini kita pernah bahas juga sebelumnya. Cuman nggak apa-apa diulang aja. Jadi mereka ingin menyetarakan karena kaum wanita menganggap bahwa kita nih selalu ditindas gitu. Kita nih nggak dapat tempat yang baik. Seharusnya kalau misalnya kita lihat yang kemudian tidak menempatkan wanita di tempat yang baik itu apakah itu Islam? Apakah itu ketika sejarah ketika zaman Nabi Muhammad misalnya kita lihat, atau enggak ketika zaman Khalifah, atau enggak ketika zaman-zaman Islam berjaya itu posisi wanita sebenarnya di mana gitu? Atau enggak mereka ini menuntut ketika mereka itu posisi wanita di zaman Barat, zaman kejayaan Barat gitu. Mungkin dulu ketika Yunani kuno, Babilonia gitu kan, kemudian Romawi gitu kan, Persia misalnya zaman dulu ya, zaman dulu banget tuh sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau misalnya kalian buka sejarah, ada satu buku yang bagus sekali lagi. Oke, teacher, potong dulu ya. Teacher, makasih banyak teacher. Semoga persalinannya lancar. Jaga kas kabar di grup teacher, biar ada pun bikin poster. Oke. Nah, lanjut lagi. Allah. Amin. Teacher, semangat. Ya, ditunggu giliran kalian. Teacher Siap. semangat calon ayah.
Amin, amin. Terima kasih, Ter. Namanya nanti Hasita. Namanya amin. Berarti perempuan kita, berarti perempuan. Iya, nyawa perempuan. Amin. Mantap, teacher. Iya, oke, lanjut. Oke, ya siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita baca sejarah, kita lihat sejarah bagaimana zaman dulu perempuan ketika zaman Romawi, kemudian zaman Persia, kemudian zaman Yunani kuno, itu mereka nggak dapat tempat, mereka hanya sebagai, kalau di bahasa di bukunya Syekh Mustafa Asibai itu dibilangnya ya itu cuma hanya ini pelampiasan lelaki aja gitu, wanita pas zaman dulu gitu. Tapi kemudian ini berbeda ketika datang Islam. Wanita yang ketika haid kemudian diasingkan, kemudian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya juga diasingkan, ini di Islam nggak kayak gitu. Wanita haid ya mereka melakukan kegiatan mereka, kecuali mereka sholat sama ngaji tuh nggak boleh gitu, memegang Quran tuh nggak boleh gitu. Nah itu yang nggak dibolehin gitu kan dalam Islam. Tapi selebihnya bebas gitu. Nggak puasa juga nggak boleh kan orang haid. Nah kemudian muncul feminisme ini menurut Ana agak sedikit lucu gitu. Agak sedikit lucu karena kemudian ada juga bahasa-bahasa daripada orang-orang yang pro feminisme ini, mereka mengatakan bahwa Islam itu sendiri kemudian tidak meletakkan perempuan di tempat yang baik. Karena dalam Al-Quran ada kan harus di dalam rumah doang gitu. Maka kita harus lihat dulu sebenarnya feminisme ini seperti apa, tujuannya apa gitu. Tujuannya apa yang kemudian mereka kampanyekan, dan tujuan mereka dari hasil kampanye itu untuk apa? Untuk menjatuhkan umat Islam atau enggak sebaliknya. Kalau misalnya untuk menyatukan umat Islam, misalnya seperti tadi kampanye bahwa orang umat Islam tuh agama Islam ini kemudian meletakkan perempuan gak baik dan sebagainya. Ini sangat salah banget, sangat salah sekali. Kalau misalnya mendapatkan perempuan hanya di rumah doang, gak mungkin kan para sahabat mendapatkan hadis dari Ibunda Aisyah gitu. Dan gak mungkin juga ada, kalau misalnya antum umroh nanti lihat itu ada satu pintu namanya pintu An-Nisa kalau salah. Itu dari zaman Rasul gitu. Itu ada pintu khusus di Masjid Nabawi yang kemudian dikhususkan untuk para wanita. Dan juga ada dalam hadis ketika Nabi SAW memimpin sholat berjamaah, kemudian mendengar suara anak kecil nangis, kemudian dipercepat sholatnya. Nah, berarti kan wanita juga bisa sholat gitu, sholat di masjid dan sebagainya, beraktivitas ya seperti laki-laki, cuman kemudian ada batas-batasannya. Kalau dalam Islam itu ada batas-batasannya. Nah, batas-batasan ini yang mereka nggak ngerti, kemudian mereka nyerang. Kenapa ada batasan yang kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan? Misalnya pembagian warisan ya. Pembagian warisan kenapa lidzakari mithlu hadzil unsayain gitu kan dalam ayatnya. Jadi laki-laki itu dapat 2 kali daripada perempuan. Kenapa kayak gitu? Karena laki-laki ini mereka terbebani dengan nafkah. Ketika laki-laki udah berkeluarga, maka nafkah dari anak dan istrinya itu dari dia gitu. Dia yang nafkahin gitu. Malah ibunya juga, orang tuanya, ayahnya. Nah itu makin banyak, makanya kemudian dia dapat 2 kali. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain, kita nggak mungkin pukul rata kan. Karena nggak mungkin perempuan harus muli gitu. Malah kalau nggak salah Anda pernah baca tulisan artikel bahwa perempuan itu nggak boleh angkat beban berat. Takutnya nanti ovarium itu bakal terganggu katanya. Wallahualam ini Anda cuma pernah dikasih tahu. Nah ini kan kemudian kalau misalnya mau disamaratakan semua, wah kita harus sama rata nih, kita harus sama seperti laki-laki. Ya udah sok. Nanti kalau bagian yang kuli-kuli panggul perempuan aja lah, kita nggak usah gitu, laki-laki nggak usah. Yang bagian bikin campur-campur semen perempuan lah, laki-laki nggak usah gitu. Nah maka di Islam itu dikasih seperti itu. Boleh perempuan kemudian bermuamalah, bekerja, tapi kemudian sesuai dengan fitrahnya dia sebagai seorang perempuan. Kalau misalnya perempuan itu orangnya lembat lembut, makanya kemudian posisi-posisi yang memang ringan, kemudian posisi-posisi yang emang ya tidak terlalu banyak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang jauh dari fitrah mereka. Nah itu yang kemudian dilihat dari Islam, dan itu juga menjadi sebuah bukti bahwa Islam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Islam tahu fitrah seorang perempuan seperti apa gitu. Islam tahu fitrah seorang perempuan seperti apa, makanya kemudian diposisikan di tempat-tempat yang sesuai dengan kadar fitrahnya dia. Jadi kalau misalnya dibilang
Nanti ada yang bilang Islam itu feminim dong berarti. Karena posisi laki-laki dan perempuan sama gitu dalam Islam, sama. Sholat juga kalau misalnya sholat subuh tetap 2 rakaat kan. Apa yang perempuan 1 rakaat, laki-laki 3 rakaat, enggak kan? Sama-sama aja 2 rakaat gitu. Sama-sama dimulai dengan takbir, sama-sama di akhirnya dengan salam gitu. Nah, cuman memang ada beberapa tempat yang kemudian beda. Dulu sebelumnya Ajeng pernah bertanya juga, Ajeng pernah nanya tentang ini, berarti Islam feminim dong. Nah, kalau misalnya dibilang Islam feminis ya salah lah, soalnya seharusnya kita menjadikan Islam itu sebagai perbandingan. Gitu. Jadi emang ya Islam itu Islam gitu. Pendapat yang terbaik feminis ya beda. Soalnya apa yang ada di feminisme bukan apa yang ada dalam Islam. Dalam konsep feminisme ya. Jadi seperti itu. Siapa? Rahmi. Allahu a'lam bishawab. Oh iya. Terima kasih. Sami-sami. Di dalam program ini Adakah pertanyaan lagi? ada 3 subjek besar. Ada pertanyaan lagi kah? Silakan. Boleh bertanya. Iyo nanti beta bangun saya rumah beta kasancur akang habis itu. Kalau saya beta bangun tuh pakai struktur yang nanti usi masuk akan langsung runtuh. Kalau Farah Nanti beta suruh Arjun cek akan lo kami itu sering jahat. Saya bisa Arjun dan Jihan dong sibuk yang jadi tukang beta saja. Dong sama tahu jadi mandor atau suruh-suruh atau kerja ampun. Yang penting suruh uang banyak beta bodo amat. Silakan Kak kalau ada tanya-tanya. Kalau yang ada boleh ketong tutup dulu mungkin. Terus habis itu boleh. setelah itu boleh cerita-cerita kalau mau cerita-cerita. Oke, benar. Sekaligus Silakan. reuni. Boleh? Bagaimana? Boleh, silakan. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, apa ditutup aja. Bagaimana? Tunggu dulu Kak. Oke, tunggu ada dulu. Kak? Enggak, maksudnya tunggu. Kalau emang benar-benar nggak ada. Tadi soalnya kan Kak Jihan ya, tadi bilang Kak Rahmi, terus nunggu Kak Jihan biar sepaket. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Banyak juga nih orang, segitu orang. Kayaknya nama-nama baru banyak nih. Silakan. Silahkan Kak Jihan. Di luar forum Kak, di mana Kak? Silahkan. Habis ini Jal. Iya, dia pertanyaannya emang setelah ini mereka tuh. Anak-anak indie home. Oke, siap-siap. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Ustaz Ridho sebelumnya mau berdoa mungkin? Buat nutup, silakan. Oh iya. Oke. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar dulu banyak-banyak. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radaita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa lakal hamdu minas samawati wa min amma syi'na wa tuqna arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واهها بمعرفتك وامت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insya Allah kalau misalnya diizinkan minggu depan beta mau menyampaikan lagi dengan beta pengen membahas masalah Palestina. Kalau misalnya diizinkan insya Allah minggu depan kita bahas masalah Palestina insya Allah. Usulan buat panitia. Oke. Izinkan banget. Baik, karena tadi Ustadz Ridho juga udah selesai membaca doa buat tutup, jadi acaranya resmi tertutup. Kajiannya resmi kita tutup. Jadi silakan buat kakak-kakak yang masih mau menggibah atau mau cerita-cerita silakan. Yang mau keluar silakan boleh. Jalal, terima kasih. Jalal di aula ya? Kok suaranya kayak pantul gitu? Terima kasih semuanya, terima kasih. Di asrama Kak, di kamar asrama. Di asrama. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang Palestina, Yahudi, Israel. Ya, sip. Cakep. Nih, insya Allah mau dibakar lagi nih semangatnya nih. 2020 apa yang dialami anak-anak Palestina nggak ada yang tahu kan selama 2020. Salah sih tambah putih di sana. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan yang lain bisa, ini buat 17 orang yang hadir ya, siapa tahu mungkin minggu depan bisa hadir lagi. Bocorannya insya Allah itu Palestina, Israel, Palestina, Zionis dan Yahudi. Paling ya gitulah pembahasannya insya Allah. Ya, makasih ya Ustadz Ridho, Jalal, sama Afia. Kalian bertiga itu tadi ada yang nanyain posternya. Ini Sauda itu web series, dia kayak gitu. Short movie, dikira short movie kan. Aduh. Bukan kajian biasa, bukan short movie. Ya coba mudah-mudahan lah suatu saat terima kajian Allah bikin web series ya. Mantap. Apa? Gila. Ada web series terus apa lagi? Pengen bikin apa? Islamik apa tuh kata Adin? Muslim Fest di Ambon. Muslim Fest. Amin. Waduh, santai. Muslim Fest, ntar kita undang UAS. Amin. Kita bunuh itu juga, rekaman juga. Ya, bunuh rekaman. Boleh. Terima kasih.